Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Alisa di sini ya. Alisa sapa untuk semua sahabat Alisa di luar sana. Semoga dalam keadaan sehat, yang mempunyai masalah diberikan jalan keluar yang terbaik. Oke. Kali ini Alisa sudah menyediakan kartunya ya. Alisa akan memakai simbol seperti biasa. Yang pertama Alisa akan memakai boneka love. Yang kedua Alisa akan memakai jantung putih. Yang ketiga Alisa mungkin memakai mawar ya, mawar pink. Oke, tema kartunya kali ini, apakah dia masih merindukanku gitu. Mungkin ada di antara kalian yang sedang tidak berkomunikasi sama sekali ya, bertanya-tanya apakah dia merindukan kalian atau tidak di sini. Tapi Alisa ingatkan, ini hanyalah sebuah readingan dan ini adalah general reading. Jadi ini adalah energi banyak orang ya. Tentu ada yang resonate dan ada yang tidak. Jika tidak resonate berarti ini bukan readingan untuk kalian. Apapun yang Alisa sampaikan nanti, mohon bijak menyikapi setiap konten yang Alisa buat di sini. Oke. Silakan dipilih filenya. Sebelum memilih file, silakan berdoa dulu dengan keyakinan kalian masing-masing. Ada file 1 dengan boneka love, ada file 2 dengan jantung putih, dan di file 3 ada dengan mawar pink. Oke. Silakan dipilih ya. Alisa akan mulai dengan file yang nomor 1. Apakah dia masih merindukanku? Oke. Alisa mulai saja ya. Seperti biasa, Alisa selalu mengingatkan di sini, rezeki, jodoh, maut adalah ketentuan Tuhan yang mutlak. Kita sebagai manusia hanya bisa berdoa dan berusaha, selebihnya ketentuan Tuhan yang mutlak. Oke. Apakah dia masih merindukan kalian di sini? Alisa mulai saja ya. Oke, kalau yang ingin lebih personal bisa hubungi Alisa ya lewat WhatsApp. Apakah di sana tentang menanyakan jodoh atau keadaan seseorang. Oke, sudah keluar kartunya. Apakah dia masih merindukan kalian di sini? Oke, Alisa mulai inikan di sini ya. Apakah dia masih merindukan kalian di sini? Di sini terlihat, mungkin ya, maaf pasti ada intro ayamnya di sini. Di sini terlihat dia itu kayak masih menyimpan sesuatu ya, masih menyimpan sesuatu yang mungkin bisa Alisa bilang di sini. Apakah itu luka masa lalu atau kesalahpahaman kalian yang kemarin ya. Di sini dia mencoba untuk mencari jalan keluar ya dari permasalahan ini, dan mencoba untuk berusaha menurunkan ego dia di dalam situasi yang seperti ini ya. Dia itu berlalu kayak ini ya, kayak menyisakan suatu
masalah yang mungkin belum kelar di antara kalian gitu ya. Sehingga dia memutuskan untuk stuck dari kalian. Di sini terlihat. Walaupun dia berusaha ya untuk, maksudnya ingin melupakan gitu ya, ingin pergi gitu. Cuman di sini terlihat dia masih belum mampu gitu ya, karena masih ada perasaan di sini kepada kalian, ya. Dan di sini teringat jelas dia masih fokus kepada ini, masa-masa bersama kalian, gitu ya. Dia sudah mencoba di sini sebenarnya, ya, sudah mencoba untuk pergi ya, sudah mencoba untuk pergi di sini. Namun dia kayak ada suatu hal yang mungkin dia beratkan di sini. Mungkin perasaan dia yang memang masih tertinggal ya bersama dengan kalian di sini. Mungkin sudah ada kayak pembicaraan kalian, entah ada pembicaraan mau menikah gitu ya, karena dia ingin gitu semua itu bisa terwujud gitu ya, karena perasaan ego aja yang besar gitu ya, sehingga membuat suatu perubahan di antara hubungan kalian ini gitu ya. Padahal kalian sendiri sudah, dianya juga gitu ya, sudah merasa nyaman gitu kan. Berat juga melepaskan kaliannya di sini gitu. Masih dia mengingat ya, belum bisa sepenuhnya melupakan ya. Entah itu kesalahpahaman yang terjadi ya, entah itu perasaan cinta yang dia miliki kepada kalian di sini. Ya. Karena apa yang dia harapkan di sini kok kayaknya nggak sesuai dengan apa yang dia planningkan gitu bersama kalian gitu. Akhirnya dia merasa ya, dia itu mencoba untuk pergi gitu ya. Mungkin di sini kayak ada penghalang ya di antara kalian. Apakah itu ego kalian mungkin ya, atau perbedaan pendapat gitu, atau di sini mungkin hal lain yang menghalangi lajunya cinta kalian gitu. Nah, dia mencoba untuk menarik perasaan dia gitu, tapi ternyata itu nggak bisa juga gitu ya, karena masih ada yang tertinggal di sini. Perasaan sayang dia kepada kalian di sini masih tertinggal di sini ya, angan-angan dia ya, yang menginginkan suatu keberhasilan ya kan di dalam hubungan ya, itu yang dia ini kan ya, yang buat dia berat untuk melangkah pergi meninggalkan kalian di sini. Berat banget gitu ya, karena perasaan dia masih sayang sama kalian di sini ya, perasaan cinta yang memang besar gitu yang dia miliki gitu. Walaupun dalam kondisi seperti ini seandainya nggak ada komunikasi atau apa gitu ya, cuman dia merasa berat aja berlalu gitu ya, mencoba untuk mungkin healing gitu, cuman masih kayak belum bisa gitu. Karena itu tadi yang Alisa bilang, perasaan dia masih tertinggal di sini. Ya. Kenangan tentang kalian masih tertinggal juga di sini gitu. Walaupun dia berusaha untuk membohongi perasaan dia sendiri, aku bisa hidup tanpa kamu gitu. Cuman itu cuman di ini saja gitu ya. Kita kan nggak pernah tahu apa isi hati seseorang ya. Kadang lisan itu bertolak belakang dengan isi hati kadang ya. Bahkan namanya hubungan kadang sulit banget dipahami ya, karena di sini mungkin ada ketidakstabilan emosi juga terlihat di sini ya. Juga ego juga ada di sini yang bermain. Bahkan ada kayak mungkin halangan yang Alisa bilang, mungkin kalian tuh kayak menganggap kayaknya nggak bisa nih disatukan gitu, karena mungkin halangan keluarga, atau mungkin di sini dia sudah berkomitmen dengan orang lain gitu ya. Jadi kalian tuh penuh kayak dilema di sini sebenarnya ya, penuh dalam dilema. Dia sendiri juga merasa seperti itu, sehingga dia merasa
bagaimana gitu jalan keluar yang terbaik, bagaimana titik terang dari hubungan ini gitu ya, apa keputusan yang harus dia ambil gitu. Dia sebenarnya masih berpikir ke situ ya, selain rasa sakit yang dia miliki saat ini ya, mencoba untuk healing atau apa usaha dia gitu ya. Tapi kembali lagi gitu, ingatan tentang kalian tuh kembali lagi, seolah masih melekat di ingatan dia ya, di memori dia seperti itu. Mbak Alisa lihat dari energi dia saat ini ya. Energi dia yang dia miliki saat ini. Ya, dia merindukan komunikasi ya. Dia merindukan komunikasi dengan kalian di sini. Terlihat ya. Merindukan komunikasi. Apa ya yang terlihat juga di sini ya, merindukan komunikasi, dan di sini terlihat mungkin ya dia juga menunggu waktu yang tepat gitu ya, menunggu waktu yang tepat untuk entah menghubungi kalian kembali ya, seiring dengan ini ya, dengan healing perasaan dia sendiri, entah itu healing dari masalah kalian atau healing dari hubungan kalian di sini, di antara dua ya di sini ya. Mungkin akan ada ini ya, apa, waktu dimana dia akan membuat suatu ini ya, bisa dibilang di sini membuka komunikasi ya, karena saat ini mungkin dia butuh proses untuk memahami diri dia sendiri di sini ya, butuh proses untuk memahami diri dia sendiri juga, tentang kesalahpahaman yang terjadi ya, tentang kesulitan di dalam hubungan ini. Dan di sini mungkin akan ada kayak tindakan berbicara secara jujur ya, dari hati ke hati, head to head ya. Kalian itu mungkin akan ini jujur ya, saling jujur tentang perasaan kalian masing-masing ya. Kalau mau jujur ya tentang perasaan kalian masing-masing di sini, nantinya mungkin akan bisa lebih mendalami juga ya, akan membawa hubungan kalian mungkin ke jenjang yang lebih baik ya, tentang kesalahpahaman ya, tentang apa yang kalian mau dari hubungan ini. Utarakan saja, aku maunya begini gitu, biar nggak ada yang namanya ribet di belakangan ya. Lebih baik diutarakan head to head, berbicara dari hati ke hati dengan dia ya. Itu lebih baik agar bisa lebih memahami ya perasaan kalian, dianya ya, juga dia kaliannya juga tahu apa yang dia mau gitu, sehingga mungkin bisa menjalin komunikasi kembali ya, berusaha untuk memperbaiki diri ya, memperbaiki diri, healing dengan situasi ini ya. Semoga seandainya ini yang sudah berkeluarga ya, semoga ini bisa mendapatkan suatu pencerahan ke depannya ya, berbicara dengan baik dengan pasangan, atau yang lagi stuck ini hubungannya yang tidak menentu lagi, ngambang, bisa menurunkan ego ya, sehingga membuat suatu perubahan yang dimana dibilang menemu jalan keluar ya, menemu jalan keluar dari suatu permasalahan yang memang kalian hadapi saat ini ya. Berarti kalian butuh waktu untuk menyampaikan perasaan kalian ya, mengekspresikan cinta kalian satu dengan yang lain di sini. Berikan kesempatan untuk komunikasi kembali ya, setelah kalian healing atau kalian
berusaha memahami apa sih yang kalian inginkan dari suatu hubungan ini ya. Kalian akan menemukan itu, apa yang ku mau dari hubungan ini ya. Sebelum melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, dipertanyakan dulu apa yang kalian mau dari suatu hubungan ini, biar tidak terjadi kesalahpahaman dan kayak merasa kekurangan terus ya. Maksudnya kekurangan terus di sini, oh kekurangan pasanganku begini sehingga kayak tidak nemu suatu kebahagiaan. Jadi apa yang kalian inginkan di dalam suatu hubungan dibicarakan ya, dari hati ke hati di sini. Oke? Hanya ini aja yang bisa Alisa sampaikan. Mungkin di sini ada zodiak Gemini bisa ya. Mungkin ada Aquarius, ada juga Leo di sini. Bicarakan ya permasalahan yang kalian alami ya, keinginan yang kalian inginkan ya dari pasangan kalian. Oke, Alisa ke file yang nomor 2 sekarang ya. Semoga tetap semangat untuk yang memilih file nomor 1. Semoga bisa ya berjalan bersama-sama kembali ya. Di sini Alisa mendoakan itu. Kalau yang ingin lebih jelas lagi, silakan personal reading di WhatsApp Alisa. Di sana akan diberikan arahan harus bagaimana dan mungkin solusi juga ya, bagaimana untuk hubungan yang lebih jelas. Oke. Sekarang Alisa ke file yang nomor 2 di sini. Siapa yang memilih jantung putih di sini ya? Semoga cintanya tidak bertepuk sebelah tangan di sini, karena yang namanya cinta bertepuk sebelah tangan ini sangat tidak mengenakan. Oke. Sekarang Alisa lihat dulu ya dari kartu tarotnya. Apapun yang Alisa sampaikan tolong disikapi dengan bijak di sini ya. Setiap konten yang Alisa buat, bila tidak resonat berarti ini bukan readingan untuk kalian. Jangan dipaksakan ya. Apakah dia masih merindukanku di sini? Sesuai dengan tema. Oke. Alisa tata dulu kartunya ya. Kelihatan ya. Apakah dia masih merindukan kalian sesuai dengan tema di sini? Kayak dia itu masih kayak menyimpan ini ya, suatu perasaan yang dalam sih. Sebenarnya keputusan yang dia ambil atau langkah yang dia ambil saat ini ya, itu mungkin berdasarkan kayak emosi semata ya, sehingga dia kayak sedikit ada penyesalan ya yang Alisa lihat di sini. Sedikit ada penyesalan, mungkin bisa dibilang kekeliruan di dalam mengambil suatu keputusan. Bisa dibilang seperti itu. Mungkin ya dia menginginkan sesuatu yang lebih pada awalnya ya. Dia menginginkan sesuatu yang lebih. Dia melihat sesuatu yang lebih indah mungkin ya. Sehingga kayak salah mengambil suatu keputusan. Terlihat jelas ya, dia kayak masih belum bisa gitu lepas dari apa yang kalian alami. Oke, di sini terlihat ya, sangat jelas dia masih flashback ya, melihat ke belakang. Artinya di sini walaupun dia sudah menentukan kayak suatu
keputusan ya yang tadinya dia anggap itu benar secara logika dia dan hati dia ya, dengan memilih kayak suatu mungkin di sini mendiamkan kalian atau meninggalkan kalian di sini ya. Dia berusaha untuk kuat ya, untuk kuat melawan ini dia isi hati dia, mungkin naluri dia dibilang ya di sini. Isi hati dia masih teringat gitu ya, dengan semua keputusan yang mungkin bisa dibilang kayak ada suatu penyesalan di sini. Nah, dia memutuskan untuk meninggalkan, namun dia juga memutuskan untuk berusaha kuat ya, berusaha kuat dalam menghadapi situasi ini. Berusaha kuat menahan perasaan dia sendiri yang memang kayak dia pungkiri gitu, kayak dia tekan gitu ya. Dia sendiri yang menekan perasaan dia gitu. Mungkin kayak ketidakjujuran bisa Halisa bilang di sini ya, ketidakjujuran dalam suatu perasaan itu malah sangat berat sekali di sini terlihat ya. Apakah mungkin ini karena faktor finansial juga gitu ya? Dia menginginkan suatu yang mungkin mengejar cita-cita dia gitu ya, dengan meninggalkan kalian atau mungkin jeda dengan kalian gitu. Dia berharap apa yang dia inginkan gitu ya, apa yang dia cita-citakan di sini tercapai gitu. Dia sangat berusaha keras untuk mencapai semua impian dia gitu ya. Tapi yang terlihat bayang-bayang di masa lalu ya, mungkin entah keadaan yang sekarang sedang terjadi dengan kalian itu tidak bisa disingkirkan begitu saja dari perasaan dia, dari pemikiran dia juga ya, secara rasionalnya juga di sini. Walaupun dia kayak begitu keras ya, kayak begitu keras menyingkirkan semua itu ya, menepis semua isi hati dia kepada kalian gitu ya, karena ego dia semata di sini untuk mencari suatu kebahagiaan yang mungkin dia anggap itu adalah tujuan dia satu-satunya gitu, yang mungkin juga dia anggap ini nih yang aku mau gitu, yang membawa mungkin dia lebih kepada menjadi seorang follower ya di sini dibilang. Dan dia berusaha untuk keluar dari situasi yang dimana bisa dibilang mungkin situasi itu yang masih erat kaitannya dengan kalian di sini ya. Dia berusaha untuk mengukuhkan pikiran dia, oke, aku telah memilih jalan ini, jadi aku harus jalani ini gitu. Itu yang dia ini kan ya, prinsip yang dia pegang saat ini ya. Nah, sementara itu bahkan masih terlihat jelas sangat menghambat ini dia ya, sangat menghambat jalan dia ke depan. Terlihat jelas ya, dia kayak masih, energi dia itu masih kayak ketarik di dalam ini kalian ya, di dalam situasi kalian masih ketarik ya, tidak bisa loss dia maju ke depan ya. Karena itu tadi mungkin suatu keputusan ini ya, dia berdasarkan ininya saja ya, mungkin karena keputusan yang terlalu terburu-buru dibilang ya, atau karena ego, entah emosional ya, yang menganggap apa yang dia miliki gitu tidak sesuai gitu, sehingga dia kayak bisa dibilang kurang mensyukuri apa yang dia punya saat ini ya, sehingga dia mengambil atau melakukan langkah untuk meninggalkan, entah untuk mengambil action dia menuju ke yang lebih ini ya, maksudnya intinya untuk kebahagiaan dia gitu. Mungkin dengan giniin kalian ya, bersikap cuek atau menghindari kalian di sini ya, hanya untuk
kesenangan dia gitu, kesenangan dia sendiri ya, yang mungkin telah dia pikirkan ya secara matang, menurut dia ini langkah aku yang benar gitu, dengan mengabaikan suara hati dia sendiri, mungkin dengan membohongi perasaan dia sendiri juga. Mungkin masih ada perasaan yang tertinggal, kayak masih perasaan sayang kepada kalian di sini ya. Cuman dia itu melawan gitu ya, melawan semua perasaan itu hanya demi untuk mungkin ya keinginan dia sendiri untuk menemukan dunia dia sendiri di sini. Ya, sekarang Alisa tarik energi dia untuk saat ini. Suatu pemikiran yang dia anggap benar ya. Ini yang harus aku lakukan, menurut dia seperti itu. Ya. Merasa dalam kesendirian ya. Merasa di dalam kesendirian di sini. Kayak ini ya, mungkin itu penyebabnya dia sendiri di sini kayak masih belum bisa melupakan ya, masih stuck di sini ya dengan perasaan dia sendiri. Tapi dia berusaha untuk meyakinkan bahwa ini keputusan yang paling benar yang dia ambil ya, dan secara ininya dia abaikan, isi hati dia abaikan di sini ya. Walaupun masih kayak ada perasaan sayang atau masih ingin ada kayak kembali bersama kalian, tapi saat ini dia masih mengabaikan itu hanya untuk mengejar impian dia yang dia anggap memang harus dia raih gitu dengan usaha keras di sini ya. Oke, Alisa lihat apa yang gini. Oke. Cukup disuruh istirahat. Waduh, ya, istirahat. Mungkin mengistirahatkan ya. Hati kalian ini yang harus istirahat di sini. Dari dibilang mungkin cinta yang cukup sulit gitu ya. Cinta yang cukup sulit, cinta yang cukup rumit, yang membuat perasaan dan emosional kalian yang tidak terkontrol di sini. Mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Kesendirian, dia merasa dalam kesendirian juga, dan di sini kayak kalian tuh mungkin disuruh untuk beristirahat ya. Menyayangi diri kalian sendiri dulu ya, seperti apa yang dia lakukan ya, mencari impian dia. Nah, kalian juga di sini bisa melakukan hobi kalian, menyayangi diri kalian dulu gitu ya. Siapa tahu di sini kayak ada cinta yang baru nih, love ya, ada cinta yang baru di sini. Akan ada orang baru yang menumbuhkan perasaan cinta kalian di sini. Terlihat ya sebagai hadiah mungkin ya dari semesta atas apa yang kalian alami ya. Mungkin seseorang telah meninggalkan kalian karena egonya, mungkin seseorang telah mengecewakan kalian karena dia tidak bisa melihat ketulusan yang ada di hati kalian. Intinya sekarang lebih kayak menyayangi diri sendiri dulu. Istirahatkan hati dari hubungan yang memang benar-benar yang membelit perasaan kalian ini, kayak nggak happy ya. Yang namanya orang saling mencintai itu biasanya kayak ada perasaan adem gitu. Yang namanya masalah pasti ada itu. Alisa nggak bilang kalau setiap hubungan itu nggak ada masalah, yang selalu lancar. Tidak ada dalam kamus seperti itu ya. Yang namanya hubungan itu pasti ada masalah, karena dengan masalah itulah hubungan itu bisa menjadi lebih dewasa, bisa saling mengerti satu dengan yang lain. Tapi kalau memang hubungan yang memang sudah tidak bisa membawa suatu harapan untuk kalian, hanya membawa sakit di dalam diri kalian, lebih baik kalian mengambil kayak suatu langkah yang memang bisa dibilang sayangi diri kalian sendiri dulu ya. Dan untuk kedepannya pahami
Setiap orang mungkin yang datang dengan kalian, karena seseorang yang belum bisa membahagiakan dirinya sendiri tidak akan bisa membahagiakan orang lain, apalagi orang yang dicintainya. Dia akan lebih menuntut pasangannya untuk membahagiakan dia. Begitu. Oke? Jadi semoga akan ada cinta yang baru menghampiri kalian di sini, yang membangkitkan gairah cinta kalian lagi, yang membangkitkan perasaan happy kalian lagi. Tidak mungkin seperti yang kemarin-kemarin. Oke? Mungkin di sini kayak ada Scorpio. Hai, di sini Scorpio. Kalau mencintai seseorang mungkin dia selalu selalu tulus, dan dia juga tidak menyukai orang yang palsu di sini. Mungkin di sini juga ada bisa dibilang Pisces. Ada mungkin ada Libra ya, atau Virgo. Bisa saja zodiak yang lain di sini. Kalau energinya resonat berarti ini readingan untuk kalian ya. Walaupun tidak ada zodiak yang Alisa sebutkan di sini. Kalau energinya cocok berarti ini energi atau readingan untuk kalian. Kalau yang ingin lebih jelas bisa ke WhatsApp Alisa ya. Mungkin di sana akan bisa dibantu dengan langkah-langkah apa yang harus diambil gitu, dengan hubungan yang memang super rumit seperti ini. Oke, Alisa minta maaf jika di dalam penyampaian ada perkataan Alisa yang kurang tepat. Sekarang Alisa ke file yang nomor 3. Tetap semangat ya untuk yang memilih file 2. Jika ada seseorang yang pergi, pasti ada orang yang datang yang akan memberikan suatu senyuman. Ibaratnya di sini Alisa bisa bilang seperti itu ya. Oke, sekarang Alisa ke file yang nomor 3 ya. File yang nomor 3, siapa yang memilih mawar merah di sini? Mawar pink ya, sorry. Mawar pink. Bagaimana? Apakah dia masih merindukan kalian atau tidak di sini? Alisa akan lihat ya. Oke, Alisa sediakan kartunya dulu. Untuk yang memilih file nomor 3, apakah dia masih ada rasa rindu kepada kalian di sini? Sorry ya, suara Alisa agak serak. Mungkin bisa dibilang ya, di sini untuk yang memilih file nomor 3 ya. Kayak kesalahpahaman diawali kayak merasa ada yang tersakiti gitu ya. Merasa ada yang tersakiti gitu. Dan berusaha akhirnya itu kayak untuk tegar gitu.
ya, merasa setelah ada suatu kecurangan gitu ya, berusaha untuk tegar gitu ya, aku mampu gitu ya, secara ini berbicara seperti itu, secara lisan ya, mampu untuk pergi dari hubungan ini gitu. Tapi di sini terlihat apakah dia masih merindukan kalian atau tidak di sini ya. Masih ya. Terlihat dari suatu kecurangan mungkin yang pernah dia kasih kepada kalian. Nah, di sini kayak dia itu ini ya, berusaha menarik kalian. Di sini terlihat ya, berusaha menarik kalian mungkin dengan apa ya, energinya sangat berat sekali sih yang Alisa rasakan. Entah itu melewati alam bawah sadar kalian ya, Alisa nggak bicara yang muluk-muluk ya. Dan terlihat memang nih orang sebenarnya ya, kalau di dalam suatu hubungan gitu, dia ini cukup tahu sebenarnya ya, kalau dia itu sebenarnya sayang sama kalian ya, dia sayang sama kalian, dan dia itu sebenarnya tahu kalau kalian itu adalah orang yang memang dia inginkan gitu ya, orang yang memang dia inginkan, orang yang bisa bikin dia bahagia gitu ya. Mungkin karena salah satu kesalahan yang dia perbuat kepada kalian, atau kalian tahu kesalahan dia, mungkin kecurangan dia gitu ya terhadap kalian gitu, itu yang bikin dia itu kayak nggak nyaman aja gitu dengan posisi dia yang mungkin ketahuan gitu kan aslinya gitu, terbuka topengnya gitu ya, yang Alisa bisa bilang seperti itu. Mungkin karena topeng terbuka, jadi kayak dia merasa nggak nyaman saja gitu berada di samping kalian, karena menurut dia gitu, kalian tuh tahu gitu apa sebenarnya yang terjadi gitu, walaupun kalian itu berpura-pura tidak tahu yang terjadi, tapi dia cukup tahu gitu loh perasaan kalian gitu. Oh, ini orang udah tahu gini, seandainya gue curangi, seandainya gue manipulasi, ini orang udah tahu gitu. Tapi kok dia masih kayak, mungkin kalian tuh masih kayak ada rasa maaf kepada dia gitu, masih punya welas asih sama dia gitu. Di dalam hatinya pun kayak akhirnya energi itu seharusnya dia dapatkan yang bagus ya, yang bagus untuk diri dia, tapi malah karena mungkin perbuatan dia yang kurang baik ya. Makanya di sini kan ada kayak ilmu tabur tuai ya. Apa yang kita tuai itulah yang apa yang kita tabur itulah yang kita tuai di sini. Seperti itu ya untuk yang memilih file nomor 3 ya. Secara tidak langsung dia kayak menarik kalian kayak dari alam bawah sadar ya, yang terlihat di sini. Bahkan karena kenapa mungkin dia lakukan itu, karena dia sebenarnya nggak bisa gitu, nggak bisa gini meninggalkan kalian tuh nggak bisa gitu ya, meninggalkan kalian nggak bisa. Dia jadi kayak serba salah juga di sini ya, serba salah juga di sini, sehingga bikin energi dia itu kayak nggak karu-karuan gitu, yang sedih, yang galau, dia sendiri yang akhirnya menanggung semua ini ya, yang sedih, yang galau gitu. Kalau dia juga mau perasaan dia juga mau maju juga, jadinya dia serba salah juga di sini, kayak nggak ini ya, nggak kontrol dengan emosi dia ya. Dia berusaha untuk berpikir, apakah aku
kembali atau maju gitu. Tapi dia bingung di sini ya, bingung dengan perasaan dia sendiri, mungkin karena energi yang dia hasilkan tadi itu ya, karena energi kecurangan pasti hasilnya akan negatif gitu ya, akan negatif juga untuk dirinya dia di sini ya. Sangat materialistis juga yang terlihat di sini. Maaf ya, kalau tidak resonate jangan di gini kan ya, dengan kalian, dengan situasi kalian. Kalian tahulah mana yang resonate atau yang tidak. Ambil saja yang resonate-nya saja di sini. Ambil saja yang positifnya saja. Kalau ada yang tidak positif di dalam suatu readingan Halisa atau konten Halisa, silakan dibuang jauh-jauh. Ini peringatan dari Halisa. Ya. Dia ingin maju. Cuman itu tadi, energi dia itu kayak nggak karu-karuan begini ya. Karena mungkin hasil dari apa yang dia perbuat. Mungkin kepada kalian di sini ya. Karena di sini juga ada kayak unsur finansial, bisa dibilang kayak materialistis yang Alisa bilang di sini ya. Mungkin itu ya yang membuat dia berat meninggalkan kalian di sini ya. Mungkin kalian juga sudah pernah ngasih sesuatu kepada dia gitu ya, yang terlihat di sini. Ingin kembali ya, ingin kembali ya, ada komunikasi lagi. Pikiran dia tuh seperti itu ya. Mungkin itu kalian sendiri kayak melupakan dia tuh kayak susah banget gitu. Terlihat di sini kalian agak susah melupakan dia. Oke, sekarang Alisa tarik energi dia untuk saat ini seperti apa ya. Kalau yang ingin lebih jelas bisa tanyakan kepada Halisa lewat WhatsApp. Karena di sini energi banyak orang ya. Tidak semua apa yang Alisa sampaikan tuh cocok dengan kalian di sini. Jadi mohon disikapi dengan bijak setiap perkataan Alisa. Oke. Nah, dia bingung ya. Energinya dia bingung seperti yang Alisa bilang ya, energinya dia bingung di sini. Cukup hanya bisa diam ya. Dia cuman bisa diam di sini ya. Masih kayak belum ada action apa-apa dia. Energinya cukup ini ya. Cukup pasif dia, diam. Karena dia juga masih bingung. Oke. Di sini kayak ada perasaan. Nah, dia sebenarnya seperti yang Alisa bilang tadi, ya. Dia tahu kalau kalian itu bagian dari kebahagiaan dia. Ya. My dear effort. Ini harus kayak mungkin akan ada upaya dia, ya, akan ada upaya dia untuk datang kembali gitu ya. Ya, sebenarnya di sini dibilang kalian tuh udah kayak tulus sih mencintai dia. Great love ya, cinta yang sangat tulus ya. Di sini kepada dia. Ya. Mungkin dia akan berani untuk jujur juga atas perasaan dia ya. Mungkin atas kelakuan dia yang sudah mencurangi kalian atau apa di sini ya. Mungkin dia akan melakukan suatu perubahan itu. Bisa bersikap jujur terhadap kalian ya. Karena di sini tentang suatu kejujuran ya, berani jujur. Karena apa? Suatu hubungan kalau didasari dengan suatu kebohongan gitu ya. Meskipun sebesar apa perasaan yang kalian miliki gitu terhadap seseorang, kalau kalian dibohongi, lama-lama cinta itu juga akan mati gitu. Sebesar apapun perasaan yang kalian miliki gitu, jika seseorang tidak jujur kepada kalian gitu, jatuh-jatuhnya akan sakit gitu. Bisa di ini lagi ya, di flashback lagi ya.
Apa sih tujuan kalian itu untuk menjalin suatu hubungan di sini bersama dengan seseorang yang kalian tuju? Ya. Apa gitu? Apakah kalian ingin suatu perhatian? Apakah kalian ingin materi gitu ya? Dan dilihat juga gini, tujuan orang ini ke kalian itu apa gitu ya. Apakah selama berhubungan dia itu ngasih perhatian ke kalian atau tidak? Apakah dia cuman minta uang aja? Apa cuman dia mengedepankan ego dia aja? Nah, di sini kalian akan bisa ya. Nah, memikirkan sesuatu di sini ya. Karena bagi kalian tuh jujur ya, jujur kalian tuh butuh suatu kejujuran ya di dalam suatu hubungan ya. Karena memang terlihat di sini kan dia pergi kayak memang termakan oleh manipulasi dia sendiri ya. Padahal dia sayang sama kalian ya. Sayang sama kalian di sini ya. Dibilang ingat pasti dia ingat kepada kalian, dibilang kangen iya, karena dia berusaha juga menarik kalian secara alam bawah sadar kalian di sini terlihat ya. Perasaan dia juga besar, cuman kayak ada suatu kesalahan. Kalau dia bisa berani berkata jujur dan mau menjalin suatu komitmen yang lebih baik, itu kembali kepada diri kalian masing-masing. Apa yang kalian cari di dalam suatu hubungan ini dan apa yang kalian dapatkan di dalam hubungan ini, itu adalah jawaban bagaimana caranya untuk menentukan langkah kalian ke depan. Apa yang aku mau dari nih orang gitu, dan apa yang orang ini kasih ke aku, seperti itu ya. Oke, hanya ini aja yang bisa Alisa sampaikan ya. Kurang lebihnya bila ada kata-kata Alisa yang salah, Alisa meminta maaf. Mungkin di sini bisa ada Aries ya, dan di sini juga bisa ada Capricorn, bisa juga ada Taurus ya, bisa juga ada zodiak-zodiak yang lain yang tidak Alisa sebutkan. Jika energinya dirasa resonate, berarti ini adalah readingan untuk kalian ya. Diambil yang positifnya. Jika ada sesuatu yang negatif di dalam readingan ini, tolong dibuang jauh-jauh. Bijak menyikapi setiap konten yang Alisa buat ya. Alisa meminta maaf jika ada kata-kata Alisa yang salah atau tidak sopan di dalam readingan ini. Salam santun, semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.